Ya, pada pertemuan yang kedua ya, kita berarti ada satu hutang pertemuan ya, yang itu ya, yang kemarin ya. Jadi nanti di KP saja. Tapi waktunya apa namanya terserah ini kawan-kawan yang satu hutang kemarin itu. Nanti silakan ditanyakan ke kawan-kawan ya, kapan kira-kira bisanya. Kemarin itu isi punya itu sore aja paling habis ini jam atau jam 8. Hari apa itu? Senin ya. Tidak tahu sih soalnya kita ini ada dari kelas bisa Pak. Gitu ya. Hmm, iya iya. Ada Sinanda ya. Oke. Ya nggak apa-apa nanti disampaikan saja kapan mau di ini jadi biar bisa kita jadwalkan. Ya. Nanda ya. Nanda. Baik, di pertemuan kedua ini saya mau share dulu. Oh iya, kemarin di pertemuan pertama itu saya kasih kuis ya. Mungkin banyak yang belum ini, baru dua yang mengirimkan. Oke, jadi di kelihatan kurang besar ya. Jadi nanti di setiap pertemuan di minggunya, minggu setiap pertemuan itu video pertemuan kelas itu akan saya upload ya. Saya upload di YouTube. Kemudian nanti ya bagi yang ingin melihat kelasnya bisa mereview misalkan mengulang ini silakan dibuka aja. Tuh. Kemudian nanti sering-sering dilihat LMS-nya. Nah, di pertemuan pertama itu saya berikan kuis, ya kan? Tapi hanya dua yang mengirimkan, nggak masalah, ya kan? Kemudian saya juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal ya, karena yang datang juga waktu itu hanya dua, jadi eh, perlu saya ulangi lagi mungkin ya. Jadi kawan-kawan yang baru hadir pada pertemuan kali ini bahwa kalian memiliki tugas itu di pertemuan sebelum UTS itu untuk melakukan presentasi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah eh, materi-materi yang ada pada mata kuliah algoritma strategik. Jadi ini ada beberapa materi besar ya, ada 1 sampai 11. Nanti silakan dipilih saja. Nah, yang dipresentasikan adalah jurnal ya. Jadi nanti silakan kalian mencari jurnal yang topiknya itu ada di antara 1 sampai 11 ini. Tuh. Nanti silakan dilihat lagi di LMS-nya. Silakan dicari. Nah, kemudian setelah didapat topik yang akan dipresentasikan nanti silakan diinformasikan ke saya melalui email. Di sini ada alamat email saya, ya kan? Kemudian nanti akan saya infokan di papan pengumuman ini ya. Nah ini ada. Nah kebetulan yang baru mengirimkan tuh baru Mukhairin aja. Ini judulnya. Tuh. Sisanya ya silakan dicari. Kemudian nanti saya submit ke informasi ini. Tuh, jadi nanti semua informasi sebenarnya ada di LMS ini ya. Silakan sering-sering dibuka saja. Kemudian bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti kelas online itu linknya ini sudah fix. Ini pakai saja link ini untuk setiap kali kelas online. Setiap hari Jumat ya kan. Kalau nggak ada perubahan, jadi link ini yang digunakan. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Silakan kawan-kawan mungkin yang online. Pak, kalau misalnya ini ngambil yang sama materinya boleh nggak Pak? Tapi uh, judulnya beda gitu. Misalnya greedy koi, saya juga greedy tapi judulnya beda gitu. Boleh nggak Pak? Nggak masalah, silakan. Nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Yang penting apa? Kalau metodenya sama tapi eh, berbeda isinya ya, judulnya berbeda nggak masalah, Nggak nggak masalah ya masalah. Pak? Silakan. Tapi sebenarnya dari 11 topik ini banyak sih ini jurnal-jurnalnya ini. Iya. Mudah-mudahan nanti eh, inilah ada yang nggak sama lah gitu. Maksudnya masih banyak topik yang lainnya gitu kan. Yang lain silakan. Anda? Cukup Pak. Oke. Rafiza ini di mana tinggalnya? Di Kemiling, di Kemiling ya? BKP, ya. Oh, BKP. Oke. Nanda Di Teluk, Teluk. di Teluk. Ya. Oh, iya iya. Jadi setiap pertemuan saya ada kelas online, ada kelas offline. Silakan yang mau ke kampus. Insya Allah saya selalu ini ya ada kelas offline. Kemudian yang nggak bisa juga bisa masuk ke kelas online gitu. Kemudian absensi itu saya tidak allow setiap student, jadi nggak setiap siswa bisa ini. Jadi yang melakukan absensi saya ya. Jadi saya yang ini, ngelis siapa yang masuk gitu. Oke, nah nanti yang bagi yang tidak masuk di pertemuan sebelumnya silakan dibuka aja LMS, ada link YouTube-nya juga itu kan. Oke, di pertemuan kedua ini eh, materi yang mau disampaikan adalah tentang greedy ya, tentang greedy. Kemudian nanti ada sedikit kuis yang akan kalian kerjakan. Oke, kita akan langsung saja masuk ke eh, koin materi minggu satu, materi minggu kedua ini maksudnya ya. Belum saya typo ini, harusnya minggu kedua. Oke, di minggu kedua ini kita akan masuk ke greedy. Kalau minggu sebelumnya kita sudah masuk ke brute force ya. Oke, eh, greedy ini apa? Greedy ini adalah algoritma yang pendekatannya itu eh, mencari nilai maksimum. Nanti kita akan lihat seperti apa dia implementasinya. Jadi, algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Jadi nanti di setiap langkahnya itu ada nilai maksimum, ya kan? Mana yang akan dipilih. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Kemudian nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Oke, jadi yang pertama adalah eh, greedy ya. Greedy itu yang pertama dia eh, memiliki nilai maksimum sementara. Oke. Yang kedua, ini disebut dengan lokal maksimum. Yang sementara ini disebut dengan lokal maksimum. Kemudian pada kebanyakan kasus algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Jadi sama seperti algoritma lainnya. Ketika nanti kawan-kawan menemukan suatu masalah, eh,
belum tentu bisa dilakukan dengan satu algoritma. Terkadang ada algoritma yang memang spesifik untuk kasus tertentu. Kayak sebelumnya kemarin terkait dengan brute force. Brute force itu algoritma yang tidak efektif, tetapi dia juga sebenarnya efektif untuk kasus tertentu ya. Seperti itu. Nah, greedy juga sama. Greedy ini dia sebenarnya sama juga, nggak maksimal, tapi apa namanya, untuk kasus tertentu dia bisa optimal, gitu kan. Pada kebanyakan kasus, greedy ini akan menghasilkan solusi paling optimal. Namun, greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu cepat. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini saya berikan contoh. Jadi, sebagai contoh menyelesaikan masalah dengan greedy, nanti ini ada sebuah map ya. Biasanya ini namanya apa namanya, kasus sales atau distributor dalam mencari jarak terpendek untuk menempuh satu tempat. Seperti itu. Oke. Di sini contohnya adalah seperti ini. Ini ada lokasinya di sini ya. Ini ada lokasi Taman Ria. Ini saya ambil dari map ya. Kemudian tujuannya adalah ke Tamrin Mall. Oke. Jadi A mencari jarak terpendek dari petang. Ya, ini A-nya. Oh, sorry, ini Tamrin Mall-nya A. Ini posisi Tamrin Mall-nya A. Kemudian nanti yang B-nya Taman Ria. Nah, kalau melihat dari peta ini, ya kan, ini banyak lintasan sebenarnya yang bisa dilalui ya. Dari Tamrin ke arah Taman Ria atau sebaliknya. Oke, ada beberapa jalur lah. Kalau kita buka Google Map kan kita punya pilihan lewat jalur tercepat, lewat jalur terpendek gitu ya. Nah, kira-kira implementasinya di situ. Nah, di sini dari Tamrin bisa ke sini, bisa ke IAIN Sumatera Utara, bisa ke sini ya kan, sampai ke sini. Atau seperti ini Jalan Sutomo, Grand Sakura, ya kan. Atau yang biru ini. Nah, yang biru ini rupanya adalah jalur terpendek untuk sampai ke lokasi. Oke. Nah, biasanya ini banyak kasus, yaitu tadi kasus eh, sales atau distributor dalam memilih jarak terpendek untuk mencapai satu tempat. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan dari peta yang ditampilkan di atas ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik A, dari Tamrin, ini A, ke titik B, Taman Ria. Nah, kalau pada sistem memang ini, kalau di Google Map, otomatis ya, kita bisa menentukan. Nah, bagaimana menentukannya di sistem? Ya, sistem menggunakan algoritma greedy. Dia mencari jalur terpendek. Nah, sekarang secara manual gimana sih? Ya kan? Jadi nanti kalau kawan-kawan bertemu dengan kasus yang menentukan jalur terpendek, bisa menggunakan greedy. Bisa menggunakan algoritma greedy. Gitu. Intinya seperti itu. Oke, kemudian, nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menggunakan algoritma ini? Yang pertama adalah memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam merepresentasikan peta. Maksudnya struktur data yang tepat itu adalah seperti ini. Jadi, kalau kawan-kawan ingin menganalisa data ya, tentu saja datanya harus benar-benar yang valid. Jadi kalau misalkan dari Tamrin ke Taman Ria ini, kalau misalkan data pertama adalah data ini ya, ini data peta atau jalur jalannya. Ya ini harus sesuai jalannya seperti ini. Seperti itu. Kemudian
lokasi-lokasi yang dilewati ya juga harus sesuai. Tuh. Intinya datanya harus sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan eh, apa namanya eh, data yang ada di lapangan gitu, bukan data yang dibuat-buat. Tujuannya apa? Supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Memang algoritma ini bisa menentukan jarak yang paling pendek, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan Taman Ria posisinya di sini, di long lap-nya di sini, posisi apa long lap ya, lintang utara, lintang selatan, bujur, bujur dan lintangnya di sini ya di sini. Kan begitu juga dengan yang Taman Ria. Kalau misalkan posisi di sini ya di sini. Oke. Intinya datanya harus sesuai lah seperti itu. Kemudian, nah jika dilihat kembali sebuah peta seperti pada gambar di atas, yang pertama ini ya, yang pertama struktur datanya harus tepat dulu. Yang kedua, eh, jika dilihat kembali sebuah peta seperti pada gambar ini tadi, pada gambar di atas ini, ya, itu pada dasarnya hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan. Maksudnya seperti ini. Titik-titik berhubungan itu nih, ini ke sini, nih. Ini sebenarnya titik, ini titik, ini titik, ini titik. Begitu juga dengan ini titik. Ini menghubungkan titik-titik sebenarnya. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Ini titik A. Ini B misalkan. Ini C. Ini D. Ini E. Misalkan. Ini F. Ini G. Ini H. Oke. Misalkan ini kita mau ke I lah ya. Ini targetnya misalkan. Kan bisa ini ke sini, ya kan? Ke sini, sini, sini. Atau ini ke sini, ini ke sini. Misalkan dari A ke B ini jaraknya 3 kilo. Yang ini 4 kilo. Yang ini misalkan 3 kilo. Yang ini 2 kilo. Tuh. Atau ini ke sini. Ini baru ke sini. Bisa. Tadi di peta ini sama ini titik. Ini misalkan ini 3 kilo. Ini 3 kilo. Ini kan. Dan seterusnya. Oke, bisa ke sini. Ya terserah lah. Tapi intinya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kan sebenarnya sama. Ini menghubungkan titik-titik ya. Ini ke sini, ini ke sini. Kira-kira gitu ya gambarnya. Bisa dipahami ya. Oke. Kalau sudah dibentuk dengan garis-garis yang jadinya ya seperti ini. Peta seperti ini. Ini udah jadi, ya jadinya seperti ini. Kemudian tadi jadi ini hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Maksudnya adalah seperti ini. Ini ada jaraknya tadi kan. Ini dari A ke B ini 3 kilometer. Dari B ke I langsung 3 kilometer juga. Kemudian dari A ke C itu 4 kilometer. Ini maksudnya jaraknya. Jarak ini ke sini, jarak ini ke sini. Bisa dipahami ya. Oke, kemudian, nah sekarang kalau kita membuat peta seperti ini. Oke, misalkan ini A tadi ya, Tamrin Mall, kemudian ini ada B. Dari A ke C ada jaraknya berapa?
Dari A ke G juga sama. Dari C ke H ada jaraknya. C ke D ada. D ke E ada. Dan seterusnya. Intinya setiap titik-titik yang menghubungkan titik-titik ini ada nilai jaraknya ya. Ada nilai jaraknya. Nah, di greedy ini nilai inilah yang dilihat. Garis lurus tapi ya, ini garis lurus ya. Dua titik kalau dihubungkan kan menjadi garis lurus ya. Nih, ini misalkan ini. Ini titik satu, ini titik dua. Definisi garis itu kan sebenarnya menghubungkan dua titik. Garis lurus itu pasti lurus, ya kan? Seperti itu. Jadi bukan begini, bukan gini, bukan, ya kan? Yang namanya garis itu pasti menghubungkan dua titik. Dia jadi garis lurus. Ini jadi garis lurus gitu, ya kan? Nah, di sini juga sama, ya kan? Ada pertanyaan, kok ini petanya ke sini ya? Ini kan jalur yang sesuai pada peta ya. Peta jalan ini kalau ini. Tapi kalau ini adalah jarak dua titik. Jarak dua titik. Nah, ini A, C, G, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah data ini kita implementasikan, kemudian kita buat titik-titiknya. Ya, titik-titiknya. Selanjutnya adalah dari gambar di atas, kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat direpresentasikan dengan menggunakan graf. Graf itu apa? Graf itu ini. Ini graf ini. Dari sini ke sini graf. Dari sini ke sini graf. Graf itu pohon. Grab itu ini Grab. Nih, ya. Ini yang disebut dengan Grab ini. Pohon turunan atau family tree ini Grab ini. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan Grab kayak gini. Grab. Ini Grab ya. Kan hampir sama. Ini kan ini Grab ya kan? Pohon turunan dia. Ini turun ke sini nyabang dua, ini nyabang lagi gitu. Oke. Menggunakan Grab spesifiknya direct Grab berarah. Berarah dia ada arahnya dari A ke C. Ini ada arahnya. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini ada arahnya. Ini arahnya ke sini, ini arahnya. Clear ya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek ini, kita akan menggunakan struktur data graph. Ini maksudnya graph ya. Ada buletan, kemudian masuk ke graph yang lainnya, simpul. Struktur data graph untuk merepresentasikan peta. Nah, ini graph. Nah, ini jadinya graph. Seperti itu. Ini graph. Jadi dari peta ini tadi, ya, dari peta awal ini tadi, ya kan? Ini kita punya kasus peta ini. Kemudian dari peta ini kita buat titik-titiknya dengan menggunakan graph, oke. Kemudian setelah itu apa namanya? Nah, jalur-jalurnya dihilangkan, jadilah graph seperti ini. Oke. Sampai di sini silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya balik ke kelas dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Rafiza, bisa dipahami? Sudah Pak, cukup Paham Pak, ya? cukup. Paham, Paham. paham. Saya lanjutkan ya. Nah, ini jadi graph, ya kan? Jadi titik-titik. Jadi titik
ada simpulnya. Oke, ini bentuk graf. Kemudian ini ada nilainya. Dari A ke C itu nilainya 4. Anggaplah asumsinya kilometer ya. Ini 4 kilometer, ini 9 kilo. Dari C ke H itu 12 kilo. Dari C ke D 6 kilo. Dan seterusnya. Sampai ke B. Oke. Nilai jarak. Ini jaraknya, ada jaraknya. Kemudian untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, untuk memulai greedy, nah langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. Oke. Yang kedua, cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Oke. Tanda graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan didapatkan. Oke, maksudnya seperti ini. Oke, maksudnya kata-kata di atas itu, keterangannya seperti ini. Oke, kita akan mulai dari sini. Mulai dari titik awal. Ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Oke, nih, kita mulai dari A. Saya akan jelaskan dari sini. Oke. Saya mulai gambar dari sini ya, biar enak dari pojok sini. Ini A. A itu kan dia bisa lari ke C dan G ya. A itu bisanya lari ke C sama ke G. Oke, kita gambarkan. Dia lari ke C sama ke G. Oke, arahnya ke sini sama ke sini. Ini kita tentukan. Ini nilainya 4 kalau nggak salah. Ini 9. Oke, sudah ya. Ini langkah pertama. Ini kita yang pertama. Kemudian langkah kedua, lokal maksimum adalah ke C. Karena jarak C yang paling dekat. Oke. Nah, nilai 4 ini ya, A sama C sama A ke G deketan mana? Ke C ya. Nah, yang jaraknya terdekat itu kita jadikan lokal maksimum. Oke. Jadi ini LC lah, saya singkat ya, lokal maksimum. Lokal maksimum. Oke, sudah dapat kita. Selanjutnya, tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. Oke, jadi kita pindah ke sini sekarang. Posisi kita ada di sini. Oke, bukan di sini. Selanjutnya, sekarang C. C itu bisa lari ke mana? Kemana? Kita kan sudah milih C ini ya. Ke mana? Kalau C ini bisa lari kemana? Ke D sama H. Ke D sama H ya. Ke D Ke D sama H. sama H. D sama H. Ya. Jadi kita tentukan. Nih. Ini D. Ini H. Selanjutnya kita lihat nilainya berapa. 6 sama 12 ya. Yang H ini 12. Yang ini 6. Berarti lokal maksimum yang mana? 6 atau 12? Ya. 6, 6 Pak. ya. Nah, Ya. 6. Nah, ini. Ini. Oke. Jadi ke sini. Ini saya tebelin. Biar kelihatan bedanya. Oke. Kemudian selanjutnya tandai A pada titik yang C. Kemudian ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi C. C tadi ini ke H sama ke D. Kemudian lokal maksimumnya ke D jarak 6.
Tandai C sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke D. Sama langkah selanjutnya sama dengan tahap berikutnya cari log. Nah, oke. Sekarang oke, tugas kalian adalah coba cari nilai jarak yang paling pendek dari peta ini tadi, ya. Ini dari peta ini dia lewat jalur mana? Kan udah ketahuan tadi ini A ke C, kemudian C ke D dan seterusnya. Tujuannya ke B. Tujuannya ke B. Kenapa? Nggak ada. Nanti saya share. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan kamu. Nah, tapi bisa diambil ya. Oke. Materinya saya share nanti. eh Kalau yang online enak bisa ngelihat di ini. Kalau yang ini nggak bisa. Oke. Ini saya share nanti tolong dikerjakan ya. Kita lihat ya. Sudah paham ya? Ya Revisa, Pak, ya Pak, paham ya? Oke. paham. Kalau ini, kalau yang bisa ngelihat di ini, silakan. Kayak gini kelihatan nggak? Nih, ini kelihatan nggak? Nah, oke, coba cari jarak terpendek dari A. Jadi awalnya A, akhirnya B. Oke, dia lewat jalan kemana saja? Oke, Hah? Iya, jarak terpendek ya. Tadi kan sudah paham ya. Jadi jarak yang terpendek mana terus? Oke, ya boleh ditulis sekarang. Nggak apa-apa. Rafiza, silakan dikerjakan juga ya. Nanti Iya Pak. eh eh, oke, itu silakan dikerjakan dulu. Sorry, sorry, sorry. Ini ya. Saya minum dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Hah? Foto aja? Bisa ya? Atau kamu masuk ke ini aja, masuk ke kelas aja. Oh, ya, masuk aja. Di HP-nya rusak sih. Oh. Jadi kelihatan. Kelihatan. Oh, belum makan apa nih? Iya, Pak. Ambil aja ya. Ya.
Bisa nih? Itu Ya. Raymond tadi mana ini? Di ini. Oh, dari pulang ada. Oke, tanggung bukan? Tanggung ya? Iya. Di balik ini.
kayak kita. Berapa? Rafiza, gimana? Sudah selesai? Kenapa? Oke. Coba kita lihat punya Rafiza dulu. Bisa di ini. Tapi kurang jelas ya. Gimana ya? Jelas ini. Nah, gini Pak. Jadi ini nyari yang sesuai nomornya kan Pak. Jadi misalnya kalau yang di kecil dari A ke C, dari A kan ada pilihan G sama C. Yang kecil ini C kan 4 kan berarti ke Ya. C. Terus D sama H kan H 12. D-nya 6 berarti ke D kan? Ya. Terus D ini nggak ada pilihan lain kan selain ke E karena cuma Oke. satu pilihan. Nah, terus E lanjut ke F ke B. Oke. Gitu Pak. Nah tapi Oke, kalau jadi urutannya A, C, A, C, C, D, D, A, C, D, terus E, F, B. E, F, B. Oke. Iya benar. Intinya Nah, dia mencari jarak yang terpendek. Jarak bukan yang terpendek. total angka yang terendah ya Pak. Ya, kalau di total ya di total nanti dari A ke C berapa? Nah, Berapa 4 ya? 4 ya ditambah 6 10, ditambah 10 6, ditambah. 10, Oke. Nah, 7. coba saya masuk. Oke, terima kasih Rafiza ya. Iya. Oke, nih saya mau perlihatkan gini. Oke. Ini contohnya, misalkan ini A, oke ya, tadi ya, A ke C. Itu nilainya misalkan 4. Ini ke G. Nilainya 12. Oke, jadi kita pilih ini ya, jalur C. C ke H 12. Ini ke D misalkan 6. Jadi ini ke sini, kemudian ini ke sini. Kemudian contoh lagi misalkan dari D ke R. Contoh aja ya, R ke J. Ini misalkan 2, ini misalkan 4. Berarti dia ke sini. Ya kan? 4, 6, 2. Nah, ini misalkan ini B. Ya kan? Ini 1 misalkan. Oke, jadi jalurnya itu A, C, kemudian D, kemudian R, kemudian B. Totalnya berapa ini? 10, 13 ya. 13 kilometer misalkan. Nah gitu. Ya, intinya mencari jarak terpendek dulu. Ini sama ini yang paling pendek mana, ini yang dipilih. Ini sama ini mana yang paling pendek, ini yang dipilih. Ini sama ini mana yang paling pendek, ini yang dipilih. Ya, paham ya? Oke, kemudian kita lanjut lagi ke apa nih? Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, kemudian mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Kemudian meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik atau optimum,
algoritma greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal seperti real time atau game. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dari implementasi yang kita lakukan dapat dilihat bagaimana greedy memiliki fungsionalitas. Yang pertama, fungsi untuk melakukan penelusuran masalah. Oke, penelusuran masalah di sini maksudnya adalah kita bisa melihat nilai terbesar dan terkecil. Kemudian fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya. Oke. Kemudian fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. Yang terakhir, fungsi yang menentukan apakah solusi telah didapatkan. Oke, itu kesimpulannya. Oke, nah kuisnya adalah nanti silakan dikerjakan di rumah. Carilah contoh kasus untuk algoritma greedy dan berikan penjelasannya. Jadi nanti kawan-kawan silakan cari kasus, ya kan? Silakan dari artikel, dari jurnal atau apapun yang menggunakan algoritma greedy dalam memecahkan masalahnya. Oke. Kemudian nanti di situ diberikan penjelasannya. Oke. Nanti untuk detailnya saya infokan di LMS ya, kapan dikirimkan terakhirnya. Oke. Mungkin itu ya yang pertemuan kedua ini. Silakan sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan. Rafiza, Ya, cukup Pak. cukup ya. Ya Kuisnya cukup. tadi yang untuk dikirimkan sebelum minggu depan, paham ya? Paham. Oke. Saya isi absen sebentar ya. Di email juga ya? Kenapa? Kirimnya di email juga. Iya, di Bisa minta tanda tangannya. Semuanya kalian hadir teman-teman. Yang ini ya, ini, bukan ya? Hari pertama. Ini yang kedua. Jadi ini hari ini juga. Tanda-tanda ada.
Dia terlalu tinggi ya. Dia terlalu tinggi. Sama matanya terlalu sendiri. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk minggu kedua ini. Kemudian sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa nanti sering-sering melihat LMS-nya karena saya sering memberikan pengumuman di sana, termasuk untuk kuis yang ini, kemudian video pertemuan kali ini dan juga materi nanti saya upload di minggu kedua ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ini ya, saya live ya. Saya matikan.